Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan Euro di babak 16 besar, di mana pertarungan juga big match karena mempertemukan dua tim yang notabene sama-sama berambisi untuk meraih juara Euro 2020 ini. Ya, pertandingan antara Inggris menghadapi Jerman di Wembley Stadium, tuan rumah Inggris, di mana Inggris dan Jerman ini sama-sama menempati di bagian sebelah kanan di babak 16 besar, yang notabene hanya beberapa tim besar saja yang menghuni di bagian sebelah kanan, berbeda dengan 16 besar yang berada di sebelah bagian kiri, yang notabene banyak tim-tim unggulan yang ada di bagian kiri. Nah, ngomong-ngomong masalah Inggris dan Jerman, tentu kita tahu bahwa Inggris dan Jerman sudah banyak bertemu. Bahkan di beberapa pertandingan uji coba, friendly match maupun kualifikasi, Inggris selalu unggul atas Jerman. Dan di Piala Dunia 2010 pun waktu itu Inggris kalah sama Jerman 4-2. Tentunya histori-histori ini menjadikan suatu momentum untuk kedua tim ini lebih fight lagi dalam menghadapi Euro 2020 di babak 16 besar ini. Ya, kalau kita bicara terkait masalah Inggris dan Jerman, tentunya kita mengenal dua filosofi, yaitu filosofi kick and rush dan filosofi total football dari kedua negara. Akan tetapi di era sekarang, filosofi kick and rush maupun total football sudah tidak diterapkan lagi di masing-masing negara. Hanya mengandalkan bagaimana dalam komposisi permainan dalam setiap pertandingan memperoleh hasil yang maksimal dengan cara menyeimbangi atau menaruh asah dalam menjaga tim lawan agar tidak bergerak atau tidak berkutik. Banyak sekali yang diterapkan di pertandingan pada tadi malam antara Inggris dan Jerman. Ternyata dari skema Inggris dan Jerman, teman-teman, itu sama. Ada formasinya yaitu 3-4-3 atau di Jerman 3-4-2-1. Sebenarnya itu tidak jauh beda, akan tetapi berbeda secara di lapangan, secara di atas kertas. Formasi dari kedua tim ini sama, tapi di lapangan sangat berbeda, jauh berbeda. Dengan Jerman yang mengandalkan dalam permainan, Jerman yang mengandalkan ball possession dan true pass yang pas terhadap lini depan, dan Inggris mengandalkan skill individu dari masing-masing attacking midfieldernya untuk menusuk ke dalam, serta dibantu lini tengah gelandang yang mana mampu menyeimbangkan antara menyerang dan bertahan. Nah, kalau kita bicara terkait skema, Inggris punya 3 back sejajar, yaitu Maguire di tengah, terus Maguire, Johnston sama Kyle Walker, dengan wingbacknya yaitu Luke Shaw dan seorang Kevin Trippier. Terus habis itu Kevin Phillips dan seorang Declan Rice sebagai motor serangan di lini tengah, serta 3 penyerang mereka yaitu Raheem Sterling, Harry Kane, dan seorang Bukayo Saka. Nah, ketika mereka menerapkan 3-4-3-nya ini, Inggris secara garis besar akan bermain secara sporadis lewat sisi sebelah samping. Ternyata Jerman juga formasi demikian, di mana 3 center back-nya sama seperti yang diturunkan di fase grup, yaitu ada Matt Hummels, terus Matheus Ginter, sama satunya lagi Antonio Rudiger. Dengan fullback mereka Gosens dan seorang Kimmich, dengan lini tengah yang biasanya Ilkay Gundogan main, tapi karena Ilkay Gundogan mengalami cedera ringan, maka diganti oleh Goretzka dan seorang motor serangan dari Jerman yaitu Toni Kroos. 2 attacking midfieldernya Müller dan Kai Havertz dengan ujung tombaknya seorang Timo Werner. Tentunya kalau kita membaca permainan atau membaca pemain dari kedua negara ini, tentunya kita tahu bahwa kedua negara ini memiliki nama-nama bintang di situ, teman-teman. Yang banyak pemain bintang di Bayern Munchen ada di Jerman. Banyak pemain bintang dari City, MU, Chelsea ada di kubu dari Inggris. Nah, pertandingan terjadi seru ketika di babak pertama
praktis semua pemain di babak pertama bekerja dengan ekstra keras. Bahkan agak sedikit membosankan karena selalu patah di lini pertahanan dari masing-masing negara. Ketika Inggris nyerang, patah di lini pertahanan ataupun lini tengah dari Jerman. Begitu pula sebaliknya, ketika Jerman nyerang akan patah di lini tengah bahkan di lini pertahanan dari timnas Inggris. Dari babak pertama saja hanya yang peluangnya bagus yaitu Raheem Sterling yang menendang dari luar kotak penalti yang melengkung jauh namun bisa ditepis, sedangkan dari Jerman ada satu tendangan yaitu dari seorang Timo Werner yang diberikan terupas namun tidak mampu dimanfaatkan menjadi sebuah gol. Alhasil babak pertama 0-0 dan praktis tidak ada penyerangan lebih dari kedua tim atau penyerangan ekstra karena keduanya sama-sama patah di lini pertahanan. Berarti ketentuannya adalah bagaimana memanfaatkan peluang dan mengoptimalkan peluang tersebut serta meminimalisir pertahanan agar tidak kebobolan. Di babak kedua pun skema terus berjalan seperti apa yang diterapkan di babak pertama. Namun di babak kedua Jerman lebih menguasai bola. Di situ ada seorang Kai Havertz yang mampu dipentahkan oleh seorang kiper dari Everton, Pickford, di timnas Inggris, dan beberapa banyak peluang yang diciptakan namun tidak menghasilkan gol. Dan alhasil di pertengahan babak kedua barulah terciptalah gol setelah Raheem Sterling geser ke sebelah kanan menggantikan Bukayo Saka, di mana Bukayo Saka digantikan oleh Jack Grealish. Nah, di sini baru permainan Inggris ketahuan bahwa permainan Inggris ini sangat memukau ketika Jack Grealish dan Raheem Sterling menjadi motor serangan dari sayap mereka. Namun di babak kedua praktis ketika Jerman menguasai bola, formasi dari Inggris berubah menjadi 3-4-3 menjadi 5-2-3. Jadi hanya mengandalkan lini tengah aja sebagai penyaring serta 5 back yang berada di lini pertahanan dari Inggris sendiri. Akhirnya Jerman tidak mampu untuk meloloskan bola dan meraih gol. Namun berbanding terbalik dengan Jerman, karena terlalu asik untuk menyerang, akhirnya Inggris melakukan kombinasi melalui Raheem Sterling terhadap Harry Kane terhadap seorang Jack Grealish mampu memberikan umpan terupas kepada seorang back yang sangat bagus di Liga Inggris yaitu Luke Shaw, dan memberikan umpan terupas yang sangat terukur kepada Raheem Sterling dan terciptalah gol. Nah, gol dari Raheem Sterling sebenarnya teman-teman merupakan gol yang autobot, dalam artian di Manchester City Sterling sering menciptakan gol seperti itu, dan ini umpan-umpan Sterling banget gitu. Jadi umpan terupas mendatar, menyusur tanah dan diteruskan oleh sontekan yang cukup apik oleh Raheem Sterling itu sudah sering digunakan di Manchester City. Dan Luke Shaw paham betul ketika Raheem Sterling permintaan bolanya seperti apa dalam proses passing atau assist kepada Raheem Sterling. Akhirnya Raheem Sterling menjadikan idola lagi untuk Inggris di menit 75. Namun bukan cuma Raheem Sterling yang menjadi racing star, ternyata Harry Kane mampu menciptakan gol juga, di mana akselerasi Luke Shaw yang mampu meraksak ke tengah dan memberikan umpan terupas kepada Jack Grealish. Yang pertama Jack Grealish kepada Luke Shaw, sekarang Luke Shaw kepada Jack Grealish, sehingga Jack Grealish mampu untuk memberikan passing datar separuh dada dan mampu diheading oleh Harry Kane dan tidak mampu dihempaskan oleh Neuer. Pada overall semuanya adalah pertandingan yang sangat seru karena baru terciptanya gol di menit-menit terakhir. Dan sekali lagi apa yang saya katakan bahwa memanfaatkan peluang dan meminimalisir pertahanan itu adalah kuncinya. Dan Jerman tidak mampu memanfaatkan peluang serta pertahanan yang sangat rapuh mampu diciptakan dibombardir oleh Inggris dan diciptakan gol oleh Raheem Sterling dan Harry Kane di menit 15 menit terakhir. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Selamat kepada Inggris. Akhirnya Inggris menghadapi Ukraina, yang mana Ukraina juga menang menghadapi Swedia di babak 16 besar. Akhirnya Ukraina dan Inggris akan bertemu di babak 8 besar. Bagaimana serunya? Patut kita tunggu. See you guys.